Sejarah dari magnetic stirrer. Jadi, magnetic stirrer ini diciptakan pertama kali oleh Richard Stringham yang berasal dari Bountiful, Utah, Amerika Serikat pada tanggal 9 Oktober 1917. Nah, Richard Stringham ini menggunakan elektromagnetik stasioner pada bagian bawah magnetic stirrernya dan bukan menggunakan magnet permanen untuk memutar pengaduk. Lalu, pada tanggal 6 Juni 1944, Arthur Rosinger dari Newark menciptakan alat tambahan berupa batang pengaduk, yaitu stir bar, yang berfungsi untuk memutar atau menghomogenkan larutan yang terdapat pada bagian bawah magnetic stirrer. Nah, Rosinger juga mengatakan bahwa ia melapisi magnetic bar ini dengan plastik ataupun kaca maupun porselen yang bisa membuatnya inert secara kimiawi. Jadi itu adalah sejarah dari penemuan magnetic stirrer. Pengertian magnetic stirrer merupakan alat double drum yang digunakan untuk mengaduk atau mencampur suatu larutan dengan larutan yang lainnya sehingga bersifat heterogen. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dan fungsi magnetic stirrer. Yang pertama ini mini magnetic stirrer. Mini magnetic stirrer ini berfungsi dengan cara yang sama seperti magnetic stirrer biasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan dirancang untuk mengaduk cairan dalam volume kecil. Yang kedua ini ada magnetic stirrer dengan timer. Magnetic stirrer dengan timer ini adalah untuk mengaduk suatu larutan sampel menjadi homogen dengan kecepatan yang dapat diatur dan waktu pengadukan yang dapat diprogram secara otomatis. Yang ketiga ini ada heavy duty magnetic stirrer. Heavy duty magnetic stirrer ini sebagai alat yang memiliki fungsi ketahanan terhadap bahan kimia sehingga dapat mengatur kecepatan secara otomatis dalam kaitannya terhadap beban. Selanjutnya ada hot plate magnetic stirrer, yaitu peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengaduk dan memanaskan larutan satu larutan dengan larutan lain yang bertujuan untuk membuat satu larutan homogen, merata, dan seragam dengan bantuan pengaduk batang magnet yang disebut dengan stir bar. Yang terakhir ada magnetic stirrer dengan display LED memiliki fungsi untuk menampilkan suhu dan kecepatan pengadukan serta indikator keamanan. Prinsip kerja dari hot plate stirrer ini yaitu bekerja dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi panas dan energi gerak atau putar untuk mengaduk dan memanaskan larutan. Agar larutan teraduk dan bercampur sempurna atau homogen, digunakan stir bar atau batang pengaduk sebagai alat bantu. Sementara, panas yang dihasilkan itu untuk mempercepat terjadinya homogenisasi larutan. Nah, kalau tadi teman-teman udah mengenal pengertian, sejarah, jenis-jenis, dan fungsi dari magnetic stirrer, sekarang kita akan mengenal komponen-komponen apa aja sih yang ada di magnetic stirrer. Nah, yang pertama ada heating plate. Nah, heating plate ini tuh merupakan wadah atau alas dari magnetic stirrer itu sendiri yang berbahan stainless steel sehingga dia tuh tahan terhadap panas. Nah, di bawah heating plate ini terdapat kayak energi elektromagnetik, yaitu sistem motor yang akan membuat stir bar itu dapat berputar. Nah, yang kedua ada power switch. Nah, power switch ini tuh berfungsi untuk mematikan dan menyalakan magnetic stirrer. Jadi semacam on off gitulah. Nah, yang ketiga ada panel display atau LCD. Ini adalah bagian dari magnetic stirrer yang berada di paling depan bersamaan dengan string mode dan control knob. Ini digunakan untuk melihat waktu, suhu, kecepatan pada panel display. Jadi kalau kita mau ngelihat suhunya itu berapa, kecepatannya itu berapa, itu ada di panel displaynya. Nah, yang keempat itu ada support stand. Nah, ini tuh merupakan kaki alat yang menopang magnetic stirrer. Jadi waktu dia berputar itu tuh dia tuh nggak kayak kemana-mana, jadi dia tuh menahan magnetic stirrer itu sendiri. Nah, terus yang kelima itu ada bagian string mode. Nah, string mode ini merupakan lampu kecil yang menjadi tanda jika alat itu sudah menyala atau belum. Bahkan ada proses pengoperasiannya hingga alat dimatikan. Biasanya string mode ini akan berwarna merah ketika dinyalakan
dan bisa juga berwarna hijau ketika sedang digunakan. Nah, kalau sudah mati, remote itu tuh bakal mati lampunya. Dan yang keenam ada temperature and speed control. Nah, ini bagian yang digunakan untuk mengatur suhu dan kecepatan selama proses pengadukan. Jadi waktu menghomogenkan suatu larutan di atas, nah kita tuh bisa ngatur suhu dan kecepatannya itu di temperature and speed control. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyaningrum. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara penggunaan magnetic stirrer. Pertama, siapkan larutan yang akan diaduk. Kedua, hubungkan alat dengan arus listrik. Ketiga, masukkan larutan ke dalam beker glass, kemudian masukkan magnetic stirrer ke dalamnya. Keempat, letakkan beker glass ke atas heating plate. Kelima, tekan tombol on untuk menyalakan magnetic stirrer. Keenam, putar kontrol knob untuk mengatur kecepatan dan suhu. Semakin diputar ke bawah, perputarannya akan semakin cepat. Ketujuh, selama proses berlangsung, amati larutan untuk memastikan proses pengadukan berjalan dengan baik. Kedelapan, jika sudah selesai, putar kembali kontrol knob hingga kecepatan stabil. 9. Tekan tombol off lalu angkat beker glass menggunakan hot hands. Terakhir, lepaskan alat dari hubungan arus listrik. Nah, bagaimana sih caranya merawat magnetic stirrer agar tidak terjadi kerusakan? Jadi, ada 5 solusi untuk merawat magnetic stirrer, yaitu yang pertama, simpan di tempat yang memiliki permukaan rata dan dalam kondisi kering dan bersih. Dan yang kedua, jangan menghubungkan alat dengan arus listrik jika permukaan dalam kondisi belum kering. Dan yang ketiga, selama proses pengadukan stirrer, jika tidak berputar untuk mengaduk, kurangi kecepatan atau matikan alat untuk memeriksanya. Dan yang keempat, untuk membersihkannya bisa menggunakan larutan pembersih seperti aeropropil, alkohol, dan yang terakhir, tempat penyimpanan alat harus di-crate untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Konsep fisika pada magnetic stirrer ada yang pertama yaitu kemagnetan. Pengaduk seat bar bekerja berdasarkan prinsip kemagnetan. Magnet dipasang pada ujung-ujung poros lalu menghasilkan medan magnet yang menarik batang pengaduk. Yang kedua adalah pengendalian kecepatan. Kecepatan putaran dapat diatur menggunakan pengontrol berbasis microcontroller untuk mengendalikan kecepatan putar motor besi sebagai pengaduk. Yang ketiga ada pemanas. Tempel pemanas pada pengaduk magnetik dapat memanaskan cairan dalam bejana. Yang keempat ada prinsip putaran. Bidang berputar magnet dibuat dengan magnet berputar atau set elektromagnetik statis yang diletakkan di bawah bejana, memungkinkan pengadukannya efektif. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar heater. Pemanas atau sering disebut juga heater merupakan salah satu jenis pemanas yang memanfaatkan arus listrik sebagai input daya untuk menghasilkan listrik. Arus listrik ini dihasilkan kebanyakan merupakan arus bolak-balik atau AC karena daya yang dibutuhkan cukup besar untuk menaikkan suhu pada heater tersebut. Nah, yang pertama itu ada penggunaan energi listrik. Heater listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas. Ketika alat pemanas dihubungkan ke sumber listrik dan dihidupkan, arus listrik ini akan mengalir melalui elemen pemanas mengubahnya menjadi panas. Nah, yang kedua ini ada pemanasan air. Elemen pemanas ini biasanya terletak di bagian atas dan bawah tangki air. Ketika air dingin masuk ke dalam tangki, elemen pemanas diaktifkan, meningkatkan suhu air hingga mencapai suhu yang diinginkan. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan termostat yang mengatur suhu air. Yang ketiga ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi total dalam proses apapun tetap konstan. Energi listrik yang masuk ke dalam elemen pemanas berubah menjadi energi panas, tetapi total energi tidak berubah. Prinsip dasar dari sensor temperatur yaitu sistem magnetic stirrer yang menggunakan pengaturan suhu dan kecepatan pengadukan digunakan dalam 3 penggunaan, yaitu digunakan untuk mengaduk, digunakan untuk memanaskan, dan mengaduk kemudian memanaskan. Prinsip dasar motor DC. Prinsip dasar motor DC adalah jika sebuah alat
berarus diletakkan tegak lurus antara kutub magnetik utara sampai selatan, maka pada kawat itu akan bekerja suatu gaya yang menggerakkan kawat tersebut. Arah gerak kawat tersebut ditentukan dengan kaidah tangan kiri. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Keduanya adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat dalam sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak atau statik. Rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B besar dikali dengan I besar dikali L dan dikali dengan strip alpha, merupakan gaya Lorentz, dengan B merupakan induksi magnetik medan listrik, I besar adalah kuat arus, L adalah panjang kawat dalam medan magnet, dan alpha merupakan sudut yang diatur I dan B. Lalu ada pengertian dari motor DC. Motor DC adalah suatu motor yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik searus menjadi tenaga gerak atau tenaga mekanik. Biasanya motor DC digunakan pada penerapan tertentu yang membutuhkan penyalaan torsi yang cukup tinggi atau percepatan yang tepat untuk kisaran kecepatan yang tinggi. Nah, torsi yaitu putaran dari suatu gaya terhadap porosnya. Pada motor DC, kumparan medan yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dan arah tertentu. Pada torsi ini juga terdapat dua bagian, yaitu bagian yang bergerak atau stator dan bagian yang diam, yaitu rotor. Nah, sekarang kita akan membahas konsep fisika dari listrik. Sistem kelistrikan adalah objek yang terdiri dari berbagai komponen kelistrikan yang memungkinkan penyaluran energi untuk tujuan tertentu. Nah, dalam konsep fisika kelistrikan Mark-Leibniz Stirrer ini tuh menggunakan hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep fisika dari magnet pada magnetic stirrer. Medan magnet adalah suatu ruang atau suatu daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Salah satu contoh medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik adalah solenoida. Rumus induksi magnetik di ujung solenoida adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi 2L. Cara kerja atau konsep medan magnet ini juga diterapkan pada alat magnetic stirrer, yaitu sistem pengaduk alat yang bekerja dengan prinsip kemagnetan, di mana pada ujung poros motor DC dipasang sebuah magnet yang akan menghasilkan medan magnet, sehingga magnetic stirrer dapat menghasilkan putaran.